Kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Kamu peduli dengan kesehatan mental? Tenang, Anyaman Jiwa hadir menemani kamu dan akan ngebahas seputar kesehatan mental mulai dari pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Yuk dengerin podcast Anyaman Jiwa, persembahan sonora KG Radio Network by KG Media. Hanya di Spotify. Tenang, kamu gak sendiri kok. Kilas kabar saya awali tentang dosis 1 vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun di Surabaya telah mencapai 54%. Berdasar data sementara dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dinkes, total capaian dosis 1 vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun per 30 Desember 2021 lalu telah mencapai 54%. Ada sebagian anak yang belum bisa mengikuti vaksinasi karena baru saja mengikuti bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Namun demikian, Dinkes Kota Surabaya menargetkan untuk dosis 1 vaksinasi anak usia 6-11 tahun bisa mencapai 100% pada Januari dan Februari 2022 ini. Sekaligus menghimbau kepada orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya sebelum mengikuti vaksinasi seperti istirahat yang cukup dan sarapan dari rumah. Gebiar vaksinasi yang diselenggarakan Pemprov Sulsel sukses mendongkrak partisipasi masyarakat untuk divaksin. Hal itu diakui Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo saat meninjau langsung gebiar vaksinasi yang dipusatkan di Celebes Convention Center Triple C Makassar. Menurutnya kegiatan tersebut patut diapresiasi karena menjadi salah satu upaya Pemprov Sulsel demi percepatan vaksinasi di wilayahnya. Tidak tanggung-tanggung Pemprov Sulsel rela memberikan hadiah, mulai dari mobil, motor, sepeda, hingga smartphone. Dalam kesempatan itu Kapolri juga mengapresiasi capaian vaksinasi Sulsel yang kini telah mencapai 70% sesuai target dari Presiden Joko Widodo. Pencapaian tersebut menurutnya tidak lepas dari peran seluruh stakeholder terkait serta Forkopimda yang telah bekerja keras, bersatu, dan bersinergi. Sementara itu, kegiatan vaksinasi COVID-19 yang bertempat di Lego-Lego kawasan CPI beberapa waktu lalu sempat terhenti karena angin kencang yang merobohkan sejumlah tenda. Situasi itu membuat warga panik dan berhamburan, bahkan ada yang terluka akibat tertimpa besi tenda. Secara umum, kegiatan vaksinasi massal di Makassar tetap berjalan di area Masjid 99 Kubah untuk menghindari insiden serupa nantinya. Terhitung mulai Senin 3 Januari 2022, Pemprov DKI Jakarta mengizinkan pembelajaran tatap muka atau PTM setiap hari dengan 100% kapasitas kelas. Kebijakan ini diambil berdasarkan SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Adapun lamanya waktu belajar setiap hari menurut Kadisdik DKI Jakarta Nahdiana adalah selama 6 jam. Dijelaskan oleh Nahdiana, PTM 100% ini boleh dilaksanakan dengan sejumlah ketentuan. Pertama, capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua kepada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80%. Kedua, capaian vaksinasi COVID-19 dosis 2 kepada masyarakat lansia di atas 50%. Penerapan protokol kesehatan harus menjadi perhatian utama di sekolah. Meski PTM sudah bisa digelar secara maksimal, Nahdiana mengatakan anak-anak yang masih belum diizinkan orang tua untuk belajar di sekolah masih boleh belajar secara online dari rumah dan tetap mendapatkan hak penilaian. Untuk mencegah adanya kasus COVID-19 saat PTM, Nahdiana mengatakan Disdik DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan yang akan melaksanakan pelacakan kasus secara aktif. Jika ada warga sekolah terindikasi terpapar COVID-19, maka satuan pendidikan tersebut menghentikan sementara PTM terbatas selama 5 hari pada rombongan belajar yang terdapat kasus COVID-19 dan pembelajaran kembali dilaksanakan secara daring. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.